wa bihi nasta'in dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Segala puji bagi Allah, hanya kepada Allah lah kita senantiasa mohon pertolongan, baik itu urusan dunia maupun akhirat. Sholawat serta salam marilah sama-sama kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarga, sahabat dan pengikut. Bapak Ibu jamaah haji yang dimuliakan Allah, Alhamdulillah berjumpa lagi di sesi yang ke-11 ini dalam acara manasik haji online. Eh, siang menjelang sore ini, dalam 1 jam ke depan kita akan membahas masalah alur perjalanan jemaah haji. Dulu kalau saya masih ingat ketika pembahasan yang ke-8 atau enggak ke-7, itu pernah ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian, ada yang menanyakan, apa itu kloter, apa itu gelombang? Jadi, jadi ada berkali-kali pembinaan haji entah itu di KPIHU atau mungkin disampaikan di podcast Kanwil Kemenak DIY ini sering disinggung masalah kloter, sering disinggung masalah gelombang. Nah itu kadang-kadang membingungkan nih. Membingungkan bagi jamaah yang sama sekali belum pernah tindak haji. Dan siang ini kaitannya dengan gelombang keberangkatan haji, insya Allah akan dibahas tuntas, yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh beliau yang terhormat, Bapak Haji Misbahrudin SAGMM. Beliau baru saja purna dari Kanwil Kemenak DIY. Kemarin eh, beliau mengampu atau bekerja di bidang penerangan agama Islam, Ya, zakat dan wakaf nih Pak Ji. betul nggih Pak Yu. Alhamdulillah. Jadi nanti 1 jam ke depan Bapak Ibu sekalian kita akan dibersamai oleh beliau. Nggih. Insya Allah ilmu kaitannya dengan manasik haji dan lain sebagainya. Insya Allah beliau sudah sangat memahami, beliau sudah sangat menguasai. Karena di 2004 kemarin beliau juga membimbing 2024. 2024 Ya, betul. beliau menjadi pembimbing ibadah Ibadah nggih. haji kloter. Jadi yang Ya. membersamai jamaah dari kabupaten kota, Mm. kemudian embarkasi, Tanah Suci, kembali lagi ke debarkasi Solo, Ya. beliau selalu mendampingi. Jadi insya Allah berkait dengan gelombang keberangkatan haji ini, insya Allah nanti beliau akan memberikan penjelasan yang sejelas-jelasnya. Sebelum kita lanjutkan, kita sapa dulu kepada beliau Pak Misbahrudin. Assalamualaikum Pak Misbah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yu ya. Alhamdulillah, cerah Alhamdullah. sekali, Wih, sehat sekali. Jumat barokah. Jumat Berkah. Monggo Ya. Bapak, untuk pertemuan ini segera mohon Eh. dimulai dengan pengantar-pengantar. Mungkin nanti banyak sekali pertanyaan berkait dengan Ya, perjalanan haji yang mungkin ada gelombang 1, gelombang ya. 2. Monggo Pak, monggo. Nggih, Pak Yu dan Bapak Ibu khususnya calon jamaah calon haji ya, Pak Yu ya, yang berada dimanapun. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, ma ba'du. Yang pertama, tentu saya merasa bersyukur ya. Ini kan, saya kan sudah tamu ini Pak Yu ya. Ini sudah tamu ya, tapi alhamdulillah karena mulai 1 November kemarin sudah purna tugas ya. Dan alhamdulillah melalui media yang luar biasa kami bisa hadir tidak hanya di Kanwil, ini kan bisa intoro dunia maya Dunia ini ya. maya. Dunia maya ya. Oh, luar biasa ini ya. Ini anu Pak Yu, jadi khutbah yang kedua ini. Tadi kebetulan ada jadwal di Juminahan gitu dekat sehingga sekarang apa khutbah yang kedua, tapi lebih santai ini Lebih karena santai. khutbah yang kedua ini. Baik.
Yang pertama selaku apa ya masyarakat gitu ya Pak Yu, Paknya selaku masyarakat saya merasa bersyukur dan berterima kasih kepada negara ya. Dalam hal ini adalah Kementerian Agama. Nah ini kan anu Pak Yu, jadi saya kan sudah lepas gitu loh. Insya Allah objektif ini ya, yang saya matur kan. Jadi ngelem apa orang ngelem dasi dewe gitu ya. Tapi objektif ini ya. Jadi saya merasakan betul betapa kemudian ikhtiar pemerintah untuk memberikan layanan yang terbaik itu amat sangat luar biasa, Pak. Saya kebetulan di Kementerian Agama itu sejak 94, Pak Yu. Jadi dengan tahun berapa? Wah, baru saja Pak. Oh, baru saja ya. Sehingga dinamika perhajian ini luar biasa, Pak Yu. Yang pertama di aspek manajemen keorganisasian. Iya, Jadi dulu Nyun Sewu Pak Yu itu kan apa bergabung di unit eselon satu yang lain di tingkat pusat ya. iya, iya. Iya, jadi dulu bergabung dengan di apa di unit eselon satu yang lain. Termasuk kemudian ke bawahnya ke Kanwil juga begitu. Jadi dulu Kanwil itu belum ada bidang PHU itu. Oh, Iya, gitu. dulu masih gabung. Hmm. Sampai di tingkat Kemenang Kabupaten Kota. Yang jauh dulu Pak Yu di Kemenang Kabupaten Kota itu penyelenggara haji dan umroh. Jadi levelnya itu di bawah kepala seksi, Hmm. eselon 4, Iya. 4B ya. Itu. Nah, kemudian alhamdulillah di tingkat pusat itu sudah unit eselon 1, kemudian turun ke bawah di unit eselon sendiri, eselon 3 ada bidang BHU ya. Hmm. Kemudian di tingkat kabupaten kota juga begitu. Sudah seksi Pak Ada ya. seksi, Iya. dulu penyelenggara itu Pak. Ya. Pak Yu ya, itu yang pertama. Jadi ini Nyun Sewu, Bapak Ibu sekalian, ya kita sekali lagi selaku umat Muslim ya masyarakat tentu sangat bersyukur kepada negara yang memiliki perhatian yang sangat serius. Bahkan sekarang di era presiden yang terbaru Pak Prabowo Pak ini kan Prabowo. ada Badan Penyelenggara Penyelenggara Haji haji. itu ya. Ya. Nah, itu ya tentu kita yakin seyakin-yakinnya itu niatan baik dari Hmm. pemerintah. Yang kemarin sudah baik itu Pak Yu ya, yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama meskipun BPH itu juga bagian dari apa? Dari pemerintah ya. Hmm. Tidak berarti kemudian diambil alih tentu tidak. Ini kan bagian dari ikhtiar pemerintah untuk memberikan pelayanan yang Pelayanan yang lebih. terbaik. Iya, kami yakin seyakin-yakinnya itu nanti. Ya, meskipun ya tetap tentu kemudian ya Kementerian Agama paling bertanggung jawab. Apalagi ini kan ya tidak mengenal batas wilayah ya sampai di KUA. Barangkali yang lembaga yang baru kan belum sampai bisa ke situ. Hmm. Itu poin yang pertama. Iya, jadi ucapan terima kasih kami selaku masyarakat gitu ya kepada pemerintah gitu ya yang sangat luar biasa. Yang kedua termasuk ini Pak Yu. Jadi ikhtiar memberikan apa bekalan yang luar biasa gitu ya. Yang kemudian seiring dengan dinamika apa kebutuhan masyarakat. Hmm. Nek dulu Nyun Sewu, dulu kan hanya face to face diundang, diceramai gitu kan, sehingga memang memerlukan waktu khusus, tempat khusus gitu. Nah sekarang enggak, sekarang calon jamaah haji bisa menyaksikan, bisa nyimak, mungkin berjumatan kan karo layah-layah. Iya. Itu ya. Dan sekarang alhamdulillah gitu loh. Jadi luar biasa termasuk kontribusi Kanwil Kemenag DIY Ya. ya melalui apa ini podcast ya. Podcast. Ini Iya. luar biasa. Itu yang kedua Pak Yu. Jadi ini objektif loh ya. Iya. Kami merasakan betul betapa kemudian ikhtiar pemerintah termasuk di dalamnya adalah Kanwil Kemenag DIY memberikan yang terbaik bagi jamaah. Nah, masuk ke materi ya memang haji ini kan amaliyah puncak Pak Yu ya. Ya rukun Islam Islam itu ya. kan. Iya, ya dibilang kalau konteks ya urutan amaliyah meskipun ya tentu faktanya ya wis paling puncak tapi mungkin belum sempurna juga ada. Tetapi sekurang-kurangnya kemudian orang yang tindak haji itu kan tidak semata-mata istitoah dalam konteks Finansial. kehartaan finansial betul. Nah,
Justru kemudian ya dua-duanya sangat penting karena faktanya mohon maaf finansialnya ada, niat belum tumbuh gitu Iya. ya. Sementara yang finansialnya pas-pasan gitu Pas-pasan. ya, fulusnya pas-pasan tetapi Niatnya luar niatnya biasa. luar biasa sehingga banyak ya karena ini sekali lagi panggilan Allah ya. Bahkan orang yang mohon maaf mungkin dianggap wah enggak mungkin ya bisa tindak tapi nyatanya istitoah finansial dia bisa berangkat Iya. gitu loh. Termasuk ada istilah haji apa haji wahyu Pak Yu ya. Apa itu? Sawai payu gitu ya. Mansur. Mansur apa itu? Halaman digusur, Pak. Jangan gusur. Nah, saya Yun Sewu Bayu ini Iya. cerita sedikit ya. Betul bahwa haji itu wah, luar biasa. Betul-betul panggilan. Nah, ini ceritain. Saya itu haji sound system, Pak. Mungkin Apa tuh? nggak percaya sampai ya. Iya. Termasuk jamaah mungkin nggak percaya. Saya itu haji sound system, Pak. Iya. Gimana maksudnya, Pak? Nah, 2011 waktu itu saya masih di Kemenang Kota. Saya Hmm. kebetulan dulu tinggal di rumah dinas komplek Balai Kota. Jadi waktu itu Pak Wali Kota Jakarta, Pak Heri Sudianto itu nyumbang sound system. Nah ini di sebelah ini, Masjid Kejaksaan Tinggi itu 2011. Oh ya, di Hmm, Jagoran itu. ya enggak ini sebelah Iya, iya. sebelah ini. Masih kecil ini kayaknya. Eh, Aneh ini. Nah waktu itu Pak Wali nyumbang sound system. Kemudian saya diminta, Mas, tolong goleknya teknisi, sing pinter sound system. Aku harus nyumbang sound system ke masjid. Singkat cerita pas hari Jumat gini, Pak Yu. Hari Jumat selesai karena itu mau diresmikan. Saya diminta, ayo Mas, cek sound system bawa apa itu teknisinya. Dah, kemudian dicek halo 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 Bismillah gitu ya karena mau diresmikan. Saya kemudian ditanya, ngene iki lho Mas, suara sound system Masjidil Haram, wis tau ngrungokke to? Saya jawab sumbutan, belum, Pak. Belum, Lah, Pak. burung haji, Pak. Dereng, Pak. Ya wes, sok Senin yang ruanganku. Digawe nih, cek 20 juta, Pak. Waktu itu. Akhirnya saya ingat betul Maret, karena waktu itu belum antri ya. Maret bayar 20 juta, Juni mangkat, Pak. Nah itu, haji sound system ini. Ya, inilah yang kemudian memang haji itu teramat sangat luar biasa. Maka catatan yang kedua, kalau yang sudah ya alhamdulillah, nah ini bagi yang calon. Bagi yang calon, maka kemudian mencari bekal sebaik-baiknya. Nah, termasuk ini melalui podcast yang ini rutin, Mbak Iyo ya. Ya, Setiap Alhamdulillah bulan. setiap hari Jumat, Pak. Oh, Jam luar, 1.30. luar biasa ini ya. Ini kan apa ilmu gratis orang bayar atau ngrungokne itu ya. Ya, nah ini yang kemudian menjadi penting sehingga Pak Yu bersama saya nanti akan memberikan beberapa hal yang tadi disampaikan apa trip gitu ya Ya, trip ataupun alur. etape ya alur gitu ya. Ini menjadi penting karena Bapak Ibu rahimakumullah calon jamaah haji ya istitoah dalam konteks haji itu kan termasuk menguasai medan. Oh, ya, betul, Ya, betul. nah menguasai medan ya kalau kita bicara menguasai medan tentu kemudian aspek kesehatan menjadi penting. Tetapi itu tidak menjadi jaminan. Arep sehat, us, wah itu ya ning nek ra ngerti dalane, ra ngerti alure, ayo ya sami mawon gitu ya. Katanya profesor sendiri juga bingung ya, Pak. Ya. Nah, ini nanti mau kita mulai dari ini. Nah, persiapan yang memang itu kemudian puncaknya, Pak Yu. Ya, puncaknya kan kemudian perjalanan ya. Ya, Ya mulai dari dalam, kemudian embarkasi, sampai kemudian tindak nanti, apakah itu nanti gelombang. Nah ini masuk gelombang Wiopo, Klotropo, nanti itu kan. Melu gelombang siji, apa gelombang loro. Nek gelombang siji itu Tidone opo. bedone ngomong, terus gelombangnya gede apa ora itu kan. Kan menjadi menarik gitu ya. Padahal ya alhamdulillah saya merasakan betul yang tadi itu yang 2011 Haji Wahyu. Kemudian 2013 Haji Abidin Pak itu ya. Atas Abidin. biaya dinas. Kemudian 2024. Nah, kebetulan 2013 itu ketua kloter yang kemarin pembimbing ibadah. Nah, ini pengalaman kan. Pengalaman yang hemat kami yang kebetulan dua-duanya itu kami pernah ikut yang Jadi gelombang gelombang pertama. satu Pernah, pernah, ya gelombang betul. kedua juga pernah, Pak. Betul pernah. Ya. Cocok, Pak, ini, Pak. Iya. Iya. Kan Yun Sewu.
Kalau yang 2011 itu sudah closing closing date ya. Closing date. Ya, luar biasa waktu itu. Padahal waktu itu belum ada istilah fast track ya. Ya belum Pak, Nah, masa belum lama belum Pak. belum ya. Nah, sekarang kan wah pokoknya sip lah ya, ada fast track yang sangat mudah itu. Itu Pak Yu ya dan calon jamaah haji sekalian ini prolog. Prolog dalam rangka menyemangati yang sudah Ya, semangat. ya. Ya pasti semangat. Terus kok kayak mangkat-mangkat gitu kan. Pokoknya onone munggui gitu loh. Onone munggui apalagi ya sekarang kan semakin semakin akses itu mudah didapatkan kan Hmm. untuk kemudian semakin tahu gitu ya. Itu Pak Yu. Nah sekarang kita masuk ke materi ya. Kita bicara masalah gelombang. Jadi kalau kita bicara masalah gelombang ya memang haji ini kan menyangkut negara lain gitu ya. Apa kita tidak sendiri gitu nggih. Ini kan kita beribadah di negara lain. Tentu kemudian ya ini termasuk sangat tergantung dengan kebijakan negara yang kita tuju. Hmm. Oke, sehingga pengelompokan gelombang itu juga salah satu arahnya ke situ. Apalagi haji ini kan tidak hanya dari Indonesia, dari semua Berbagai iya, dari negara. semua negara penduduk Muslim ya umat Islam kan berkepentingan Hmm. untuk menunaikan. Sehingga lagi-lagi sudah sangat rapi Pak Yu, pengaturan gelombang itu ya. Jadi gelombang itu seringkali kemudian ada orang yang memaknai, wah aku kok gelombang siji ya, Pak aku kok gelombang loro ya. Itu hanya dilihat dari satu sisi saja. Hmm. Jadi ada orang mengatakan, wah aku kok gelombang siji kok ning kono kesuwen gitu ya. Ya, Katanya gitu. Lah aku kok gelombang loro ya. Wah ning kono kecepetan gitu. kecepatan. Padahal dinone Podo, podo. jumlahnya podo sebenarnya. Sebenarnya podo gitu loh. Nah, keistimewaannya, jadi perbedaan cara spesifik itu kan terkait dengan tadi itu tujuan. Jadi kalau gelombang satu itu singkat ceritanya ke Madinah dulu. Dari Dari Indonesia, Indonesia, ya daratnya di di Madinah. Madinah. Nah, kalau yang gelombang dua itu nanti dari Indonesia ke Jeddah. Jeddah. Jadi Itu kan gelombang itu mungkin karena untuk mengantisipasi penumpukan, Pak. Ya. betul, betul. Kalau semua gelombang satu Iya, terus di Jeddah betul, kan numpuk ya, Pak. Ya. betul. Selain itu, meskipun nanti juga ada pertemuan ketika wukuf itu kan Iya, jadi satu. Cuman ini apa yang kita rasakan hikmah dari apa itu dari tadi itu penggelombangan penggelombang. penggelombangan itu satu. Tentu kemudian ya aspek di ketersediaan tempat, betul Hmm. Pak Yu ya di Madinah. Sehingga kemudian yang masuk gelombang satu ya nanti konsentrasi dulu di Di Madinah. Madinah, Heeh. ya. Bahkan boleh dibilang ini Pak Ayu, keuntungannya ini kalau bahasa olahraga, ini Jumat kan hari kerja olahraga ya. Ini warming up dulu. Jadi pemanasan. Nah, pemanasan dulu ya. Di Madinah yang Masya Allah, luar biasa ya. Hmm. Luar biasa betul. Jadi di situ warming up. Itu sisi keuntungannya ya. Meskipun nanti ketemunya sama. Hmm. Nah, begitu juga yang gelombang dua yang ke Jeddah itu kan langsung ke Mekah. Mekah. Ya. Sehingga kemudian rasa pengen dan ngerti apa Ka'bah itu Ka'bah. Masjidil Haram Ya. itu segera terobati. Hmm. Makanya banyak itu orang-orang yang kemudian mohon maaf ya, jamaah yang pengalaman kami yang kesasar itu ya. Lah urung tekan apa kamar gitu ya, kepengennya gendang nah Masjidil Masjidil Haram. Haram. Lah itu yang kemudian ya bagus-bagus saja ya agar kemudian niatannya itu segera tercapai. Nah, ini yang gelombang pertama dulu. Kalau di jadwal yang sudah dikeluarkan oleh eh, Kanwil Kemenag DIY itu untuk calon jamaah haji tahun 2025 berarti 25, ya ya. 2025 itu insya Allah nanti mulai tanggal 2 Mei. Jadi take off-nya itu 2 Mei ya, Pak. 2 Mei ya. Masuk embarkasinya Iya, kan tanggal iya. 1.
masuk embarkasi itu ya H-2 lah ya, tanggal 1 berarti ya. Sehingga ya cepet banget Pak Yu ya. Ini kan sudah Desember, Desember, Januari, Februari, Maret, April, udah cepet. Mei, limang sasi. Cepat bingit gitu nah orang Jogja ya. Itu jadi yang Jogja nanti yang tentu kemudian bergabung dengan Jawa Tengah, Jawa Pak ya, Tengah, Jawa ya. Tengah ya, yang berangkat dari Adi Sumarmo. Sumarmo ya. Itu alhamdulillah ini luar biasa ini Kanwil ya. Ini sudah masih sekian setengah tahun aja jadwalnya sudah 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 keluar ya. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah calon jamaah haji nanti insya Allah ya. Untuk calon jamaah haji tahun 2025 nggih, nggih dicatat nggih. Kalau enggak nanti ya ke Kanwil gitu ya. Ini insya Allah nanti gelombang 1 itu akan berangkat sekitar tanggal 2 Mei. Ya, sehingga nanti kalau 2 Mei itu sudah masuk asrama tadi itu ya Pak Yu ya nanti calon jamaah haji tentu kemudian ya Hamin Hamin 1 ya. Kalau di apa di jadwal itu ya apa sekitar tanggal itu ya yang kemudian tentu bagi jamaah haji ya sudah persiapan gitu ya. Itu Pak Yu yang pertama. Nah, apakah nanti kami ya calon jamaah haji kapan bisa tahu ini apa masuk gelombang 1 atau gelombang 2 ya tentu nanti mungkin Kanwil akan nganu Pak Yu ya. Ini kan masih ada tahapan ya. Iya, Ada tahapan nanti kan kemudian penentuan yang paling awal itu kan penentuan pelunasan Pak Yu ya. Kan lunasan. ada proses di situ Iya, ya karena otomatis meskipun sudah ditentukan waktunya kapan tapi kan karena sesuatu hal itu kan ada jamaah yang tidak melunasi gitu ya karena hmm, suatu hal. Nah, tentu iya, kemudian nanti kan apa digantikan ya urut kacang ya ya, yang tentu betul. kemudian nanti itu tetapi ya saat ini mungkin sudah bisa mulai diprediksi lah apa termasuk gelombang 1 atau termasuk gelombang 2. Tetapi ya ini sekali lagi pada calon jamaah haji untuk tidak nopo nggih, tidak terlalu tadi itu terbawa bayang-bayang yang marak ke barangkali bisa juga nanti berpengaruh ke amaliyahnya Pak Yu. Ya sudahlah Bismillah karena masing-masing gelombang itu ya ada Plus minus ya, Pak. ya plus minusnya. Ya plus yang Ya pasti itu ya plus. plus yang pasti plus. Tapi bukan jamaah haji plus loh ya. Jadi kelebihannya ada di situ. Nah ini aruf dulu ya. Apa itu gelombang? Jadi gelombang itu sekali lagi hanya untuk memudahkan ya memudahkan bagi jamaah karena konteks tadi itu pengaturan ya paling tidak karena memang ketersediaan tempat tadi sehingga memang kemudian kan iso gantian ya di satu sisi gelombang 1 ke Madinah dulu baru nanti yang apa Gelombang yang kedua gelombang 2 itu ada di Mekah di gitu Mekah. kan. Ya. Nah, nanti kan gantian ya setelah puncak itu wukuf nanti kan kemudian yang gelombang 1 yang semula di Mekah, di Di Madinah, Madinah. itu nanti kan kemudian mukim di Mekah dulu sebelum kundur ke Indonesia. Nah, begitu juga kemudian nanti yang apa, yang gelombang 2 juga begitu, yang semula ada di Mekah, kemudian bergeser ke Madinah. Madinah. Itu gambaran cara cara umum, Pak Ayu. Jadi sekali lagi penggelombangan ya penggelombangan gitu ya. Yang benar penggelombangan. Rada angel. Ini sekali lagi justru dalam tadi itu memanage ya, memanage jamaah. Jadi tidak ada wah kayak kok melu gelombang siji kok gak lembayar weh. Oke gitu. Oke. Wah, nah, enggak. Itu enggak ada kaitannya dengan bayar oke. Karo enggak ada kaitannya wah kayak pah wong gede didhisikne itu enggak ada kaitan dengan itu. Jadi semata-mata penggelombangan itu karena tadi itu. Ya, karena penataan tempat, apalagi nanti terkait dengan amaliyah-amaliyah di sana itu. Itu Pak Yu ya, penggelombangan itu ya. Itu kemudian yang kedua. Jadi kalau tadi itu, kalau yang gelombang pertama itu ke Madinah, kurang lebih kan sekitar
rata-rata berapa hari Pak Yu itu ya? 8 8 tambah sampai 12 jam ya. ya Pak untuk kalau dihitung apa? Arba'in. Oh ya, betul Arba'in ya. Jadi tentu kemudian kalau dulu ya, tapi yang terakhir kemarin itu sudah Sudah. luwes lah. Ya, Ah, kalau dulu kan memang ada apa itu ya, ada semacam perjanjian gitu ya. Tapi mulai tahun kemarin itu sudah luwes lah ya. Ya mungkin sekitar itu 8 sampai 10 hari ya Pak hari ya. lah di sana itu ya di Madinah. Itu bagi gelombang yang pertama tadi itu. Pertama. Sehingga ya alhamdulillah apalagi di Mekah itu kan di Madinah itu kan luar biasa ya. Masjid Nabawinya kan diuteri hotel itu Pak. Hotel-hotel. Iya. Jadi kita nggak jauh dari apa dari hotel gitu loh. Sehingga ya, memang ya Bapak Ibu merasakan betul, wah nikmatnya luar biasa gitu. Sehingga waktu segitu itu ya insya Allah lah. Ya selain karena tadi itu pertimbangan banyak jamaah yang lain gitu ya. Nah itu Pak Yu yang pertama. Jadi apa proses secara umum sama. Dan alhamdulillah mulai tahun kemarin ya ketika di Adi Sumarmo ya ada yang relatif baru ya. Kalau di Jakarta memang sudah beberapa tahun yang lalu. Ada fast track. Nah, ini Pak Yo. Nah, itu mungkin perlu dijelaskan Pak. Wah, ini. Karena itu sering kali diucapkan fast track, fast track, fast track. Itu apa? Kalau dulu belum ada fast track, itu Betul, betul. bedanya apa? Iya, iya. Ya, lagi-lagi ini konteks pelayanan. Jadi fast track itu eh, apa pemeriksaan dokumen yang dilakukan di tempat pemberangkatan. Jadi yang memeriksa dari kan ya Pak ya, imigrasi Arab Saudi sana ya Pak. Iya, cuman enaknya ini kan di daerah kita. Jadi nanti di Adi Sumarmo itu kan sudah dilakukan pemeriksaan. Sehingga Nyun Sewu ketika nanti gelombang pertama mendarat di Madinah, begitu juga yang gelombang dua Aduh. mendarat di Jeddah, itu di sana sudah wah langsung, Pak. Berarti begitu Turun dari turun dari pesawat, pesawat, langsung digiring masuk ke bis. oh gitu langsung pondokan gitu Pak ya. Karena Nah, dulu itu kan masih di scan foto. ya, ya ini kalau dulu kan pemeriksaan itu kan ada di sana. Kayak neng kono itu wong dhewe ora akeh gitu loh ya. Sehingga kemudian ketika ada keterbatasan komunikasi, itu agak sulit, Pak Yu. Lain jelasnya itu apa menah ya mohon maaf bahasa-bahasa daerah di sana itu kan tidak sebagaimana sebagian yang kita pelajari di sini, sehingga komunikasi agak sulit. Sehingga memang itu membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Nah, kemudian ya faktor apa psikologis jamaah ya. Apa terbang sudah lama Lama, jauh. lama kemudian di sana iso diperiksa macem-macem gitu ya maka ya ini Pak itu pengalaman kita alhamdulillah terima kasih kepada Kementerian Agama pemberlakuan fast track itu. Jadi pemeriksaan baik yang di embarkasi maupun di bandara gitu ya Mhm. betul yang meriksa dari pihak sana ya itu pihak-pihak dari imigrasi tetapi kelebihannya itu kan ada orang kita di sini sehingga Dan yang ketika imigrasi Saudi itu kan pinter bahasa Indonesia Pak yang di Solo itu. iya betul. Pak Peter Aiso ya ki mau Pak Yufa yang mendampingi. Nah ini yang memang kami luar biasa. Sehingga kemarin proses di Sumarmo kami termasuk yang gelombang dua. Gelombang dua aja sudah agak akhir itu alhamdulillah sangat cepat gitu ya. Sangat cepat. Nah apalagi nanti di sana ketika mendarat ya sudah tinggal turun dari pesawat langsung diarahkan ke bis Pak Yu. Sudah tidak terkatung-katung Nah, lagi ya Pak. kari dada gitu ya. Nah, ini yang ini tidak kita temui di beberapa pelayanan tahun-tahun Hmm. yang lalu gitu ya. Jadi tentu ini ya terkait dengan tadi itu penggelombangan tadi Panggil. itu ya. Penggelombangan itu kemudian hal yang juga sangat luar biasa itu memang sudah disiapkan sejak dini mulai di embarkasi. Hmm. Di asrama itu juga sudah gitu, disiapkan itu. Itu yang gelombang satu ya. Nah, ketika kemudian memang sudah dinyatakan cukup,
Ya, tadi hitungan hari, nah hemat kami ya memang ada plusnya Pak Yung. Kalau dulu kan dipatok ya, dipatok apa 8 hari misalnya. Nah, kami melihat ini agak luas gitu loh, agak luas. Kalau toh kemudian nemu tadi itu bisa 8 kan, kemudian arba'innya dapat gitu kan. Hmm. Di sisi yang lain tadi itu kami melihat yang jamaah kami kemarin ketika bergeser itu ya enjoy saja gitu loh. Enjoy saja. Termasuk nanti ketika gini, termasuk kan perbedaannya kan ada sebagian yang kemudian gelombang pertama datang mendarat di Madinah, kemudian terbang dari Jeddah kan ada pulangnya itu kan. Hmm. Begitu juga sebaliknya, gelombang dua yang mendarat di Jeda. Jeddah, kemudian pulang dari Madinah kan ada. Meskipun tadi juga ada yang yang tetap kembali ke Madinah, tetapi yang gelombang pertama maupun gelombang kedua pergeseran itu juga sudah diatur sedemikian rupa. Hmm. Itu Pak Ayu. Jadi yang gelombang pertama di Madinah juga begitu. Ketika kemudian sudah dinyatakan waktunya berakhir gitu ya, itu bahkan kemarin itu H-2. Kalau kami kebetulan di Madinah mau pulang ya, itu H-2 itu sudah diinfokan. Apalagi nanti kan terkait dengan penimbangan koper dan sebagainya itu. Itu jadi calon jamaah haji yang berbahagia itu ya tetap plus yang ada itu plus ya. Hemat kami tidak ada yang minus. Kalau toh Hmm. ada kan ya lebih ke ya karena orang banyak. Pak Yorama itu wong 200. 200.000 selikur tambah sekitar 2 juta, Pak. Urung urung sing kok negara liya gitu ya. Ini memang dibilang ya, perhelatan akbar sedunia. Tidak ada yang meneliti perhelatan akbar sedunia yang menggerakkan banyak orang itu satu-satunya hanya haji. Ya. Makanya kalau ada kerikil-kerikil kecil gitu ya, ya anulah, ya maklum gitu ya, maklum karena menggerakkan sekian Sekian ratus ribu ratus orang. bahkan sekian juta juta orang gitu ya. Nah, kembali kepada penggelombangan tadi itu, jadi itu calon jamaah haji yang untuk gelombang yang pertama ya. Hmm. Yang pertama, jadi sekali lagi tidak ada perbedaan yang signifikan. Mulai pergerakan tadi itu. Oh nanti kan puncaknya ya tetap sama-sama dapat ketika wukuf itu. Itu yang pertama. Kemudian yang gelombang dua juga hampir sama. Cuman tadi itu yang gelombang dua itu nanti kan mendarat di Jeda. Jeddah. Meskipun Buka. ada beberapa yang pernah itu ya juga di Madinah itu ya karena mungkin sesuatu hal ya. Hmm. Nah, ketika mendarat di Jeddah baru nanti kemudian ke Mekah dulu. Nah, sehingga tadi itu kami sampaikan ya keuntungannya yang gelombang dua ini kan untung dan untung adanya ya. Gelombang satu juga untung karena sudah warming up di Madinah. Kemudian gelombang yang kedua juga untung karena sudah mulai pertama kali diperkenalkan ya lingkungan maka lingkungan Masjidil Haram gitu ya. Tetapi ya sebenarnya tidak ada perbedaan yang Hmm. signifikan gitu loh, yang signifikan karena toh nanti ketemunya juga juga sama itu Pak Yu ya. Nah, kalau dalam penjadwalan kalau yang tadi itu yang gelombang pertama itu sekitar tanggal 2 Mei ya. Ini yang gelombang dua. Ini yang gelombang dua itu sekitar tanggal 17. Jadi pemberangkatan jamaah haji gelombang dua dari Indonesia ke Jeddah itu sekitar tanggal 17, Pak Ayu. 17 Mei, Pak, ya. 17 Mei. Berarti sekitar berapa, Pak? Selisihnya 16 hari ini. Iya, 16 harian. Jadi memang itu nanti kan eh, apa ya kalau jumlah jamaahnya memang hampir bisa dibilang 50-50 ya. Termasuk nanti kan, nah tadi itu kaitannya dengan kloter itu ya. Kloter, ya. Apa mana itu kloter itu? Ya, itu nanti. Itu kalau di jadwal sementara itu tanggal 17 Mei. Ya, tanggal hijriahnya itu sekitar tanggal 19 Dzulqa'dah. Itu sudah mulai untuk kemudian pemberangkatan di gelombang dua. Nah,
kalau pemberangkatan dari dari rumah gitu ya, prosesi dari rumah, kemudian ke asrama, kemudian ke embarkasi itu sama dengan yang gelombang dua tadi itu Pak Yu. Hmm. Sama. Jadi yang berbeda ya hanya tadi itu, mendaratnya saja. Kalau proses nganunya sama. Iya. Ya, ketika di asrama yang tadi itu kurang lebih 1 atau 2 hari juga sama. Nanti yang gelombang. Pemberangkatan dari rumah juga sama. Mungkin bedanya satu, Pak. Mm-mm. Kalau yang gelombang kedua itu pakai ihram di embarkasi. Ah, Cuma itu aja, Pak ya. itu nanti nganu Pak Yun, itu nanti tergantung keberangkatan ya. Hmm. Jadi artinya kalau memang waktunya sudah, termasuk kemarin saya atau rombongan kami termasuk memang yang sudah mengenakan ihram ya, karena memang waktunya kan Dari embarkasi ya, Pak ya. dari embarkasi betul. Nah, Iya. karena waktunya kan di sana kan sudah mepet ya Hmm. untuk Hmm. kemudian karena kita kan mengambil haji tamato itu ya. Iya. Tamato kan tentu kemudian umroh dulu ya. Sehingga kemarin memang betul termasuk kami yang di 2011 juga begitu. Itu sudah mengenakan ihram. Tapi tidak semua di gelombang dua karena tadi itu karena ini kan semata-mata ngoyak ngoyak waktu ya karena Iya. yang umroh umroh sunnah maupun umroh wajib gitu ya. Nah, ini tentu kalau yang gelombang dua yang kemudian memang dipersyaratkan mengenakan ihram dari tanah air itu juga 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 mudah gitu loh. Meskipun kadang-kadang mohon maaf ya calon jamaah haji kemudian ada orang yang kemarin termasuk diskusi di kami itu ketika kita sampaikan Pak Bu, ini terutama yang bapak-bapak ya. Hmm. Karena kan ketika sudah jadi kita bedakan antara mengenakan ihram dan niat ihram Ihram. itu berbeda ya. Hmm. Ini yang nyun sewu Bapak Ibu harus harus kita pahamkan. Belum tentu kalau mengenakan ihram itu sudah Niat. niat, Iya. belum tentu. Karena kan sebagian besar kita termasuk di buku itu manasik itu kan bagi yang gelombang dua nanti kan di alam lam itu. Di alam lam itu ya masih di Di atas pesawat di itu, Pak. atas pesawat gitu ya. Nah, sehingga ketika kemudian mengenakan ikhram, jadi yang ditakutkan, mohon maaf kemarin, engko piye Pak nek menggunakan ikhram terus neng pesawat kademen gitu ya. Karena kan sudah ketika sudah niat kan tidak boleh. Ada yang Iya, terkait itu, Pak iya, ya. termasuk ya tidak boleh nutup pakai katakanlah peci atau itu Peci. kan. Sehingga kemarin ya terbayangkan oleh jamaah bagi yang gelombang dua mengenakan ihram itu ada ketakutan di situ. Bahkan tidak boleh mengenakan jaket dan sebagainya. Ternyata enggak. Jadi sekali lagi memang mengenakan ihram dari asrama karena kalau kita mengenakan ihram di pesawat itu agak ribet. Iya. Iya, terutama bapak-bapak ya. Karena kan harus melepas semua Semuanya. yang dikenakan gitu kan. Itu agak-agak repot. Sehingga kemudian mengenakan ihram untuk yang gelombang dua yang memang tadi itu yang harus menunaikan umroh wajib itu maka kemudian itu nanti ketika akan melintasi alam lam Itu itu baru baru niat. niat. Nah, ketika jatuh niat, maka kemudian berlaku tadi itu tidak mengenakan kain yang berjahit, Iya. pakai jaket misalnya, tidak boleh menutup kepala yang menempel gitu Hmm. ya. Nah, itu sehingga ya, ya lam-lam sampai mendarat itu kan tidak terlalu lama ya. Sehingga kekhawatiran itu Tidak tidak ada. tidak ada, tidak terbukti gitu. Ya. Jadi kalau kemudian mungkin ada yang mengatakan beratnya gelombang dua di situ itu sesungguhnya tidak. Hmm. Apalagi mohon maaf, termasuk juga ada pendapat lain, Pak Yu. Jadi niat ikhram itu bisa dijatuhkan dari bandara Jeddah itu bisa. Itu kan ada kalau nggak salah fatwa MUI ya Pak ya. Iya, iya. Tapi secara umum memang di buku manasik yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama itu di atas ya alam gitu ya. Tapi ketika kemudian karena pertimbangan, karena sesuatu pertimbangan, kemudian orang mengambil pendapat yang tadi itu boleh. Jadi niatnya dijatuhkan ketika di bandara gitu loh, ketika sudah mendarat gitu. Itu boleh. Jadi calon jamaah haji untuk yang gelombang kedua ya lagi-lagi onone mung penak Penak dan penak. penak gitu. Itu Pak Yu masuk di gelombang dua ya. Dan ya tentu kemudian hal yang pasti ya
sudah terkondisi di Mekah. Hmm. Ya hampir sama sesungguhnya, meskipun ya hotelnya tidak sebagaimana di Madinah ya, tapi alhamdulillah kan ada bis Sholawat. salawat yang 24 jam, bahkan sebagian besar hotel kita ketika keluar dari hotel ya langsung nyingkrak bahasa wong Yogyo gitu. Langsung nyingkrak bis gitu loh. Ora kaya nek ning kene kudunya ngato atau gitu ya. Enggak. Enggak. Jadi meskipun ada jarak antara hotel dengan Masjidil Haram ya, ana mung penak karo Iya. kepenak gitu ya. Itu Pak Yu ya yang apa gelombang kedua itu ya. Jadi sederhananya kalau permasalahan gelombang itu cuma gelombang pertama itu jamaah dari tanah air berangkat daratnya di Madinah, Iya, terus nanti bergerak ke Mekah iya, untuk menaikkan puncak hajinya iya. itu. Setelah hajinya selesai, kunduri lewat Jeddah gitu ya Pak Iya, ya. iya Tapi betul. kalau gelombang kedua berangkat dari tanah air, daratnya di Jeddah, Iya, kemudian langsung ikut puncak haji iya gitu Pak. betul, betul. Terus nanti bergerak ke Madinah, Iya. pulangnya lewat Madinah gitu Pak Madinah ya. ya. Meskipun tadi itu Pak Yu memang juga ada yang gelombang dua, yang apa gelombang satu ya, yang kemudian ada lagi yang kembali ke Madinah. Ya Kan kemarin yang tergantung pesawatnya itu ya ya, kalau nggak salah. kemarin ketika ada tambahan-tambahan kuota itu Mm-mm. bisnis Pak Iya, yang betul. membuat apa pengaturan-pengaturan Mm-mm, tambahan. mm-mm. Tapi kalau untuk ibadah hajinya kan tetap mau tuh Pak. Iya, Mau. sama, nggih, sami mau. Jadi terpenuhinya ibadah itu sama saja. Saya tadi matur nanti kan meskipun gelombang dua seolah-olah dipisah ya. Toh nanti kan ketemu ketika wukuf, ketika itu Ya, itu kan prosesi wajibnya kan. kan berurutan dan sama ya Pak ya. Sama, Iya, nggih iya. sama. Jadi sekali lagi satu dan dua itu plek utuh jadi tiga. Akhirnya ya podo ae gitu. Ya kebetulan kita sudah merasakan dua-duanya itu Pak Yu ya. Itu. Mungkin bisa kita buka pertanyaan Pak. Ya, monggo waktunya. Wah, nggak kerasa Pak Yu ini ya. Luar biasa ini. Monggo Bapak Ibu, ini sudah ada pertanyaan masuk. Bapak perlu kita bacakan deh. Dari Ibu Mami Purwati, Pak. Mohon maaf Nggih. Bapak Ibu, selain pemateri mohon agar mematikan mikrofon. Nah, ini monggo yang pakai mikrofon dimatikan dulu. Ya, Kemudian dari Ibu Husnul, pembagian gelombang itu berdasar urutan pendaftaran haji atau berdasarkan hal lain? Monggo Bapak. ya, baik. Ini dari Bu Husnul, Pak. Husnul ya. Ya, memang secara umum kan apa keberangkatan kita itu kan sudah urut kacang ya. Iya kan? Apa termasuk nanti ketika daftar itu kan akhirnya mendapat nomor porsi itu kan berurut ya. Mm-mm. Nah, termasuk nanti keberangkatan itu juga berdasarkan tadi itu, berdasarkan Iya. urutan itu. Jadi nanti yang masuk dalam kuota keberangkatan tahun 2025 kan kalau Mm-mm. di apa Pak diputuskan dari pusat. Iya betul. Nah, itulah yang jamaah-jamaah yang mau berangkat. Dan Iya itu betul. urut Pak, sekali Iya lagi urut. betul, Oke. nggih, nggih, urut kacang tadi itu ya. Oke. Sehingga nyun sewu nanti juga kaitannya pertanyaan yang dari Bu Husnul tadi ya, pembagian gelombang itu kemudian ya salah satu dasarnya itu. Meskipun tadi itu Ibu Husnul dan calon jamaah haji yang lain ya, alhamdulillah lah. Gelombang satu maupun gelombang dua itu ketemu nih Hmm. sama saja gitu ya. Meskipun tadi itu memang kemudian salah satu dasarnya dari tadi itu. Sebagaimana pertanyaan Bu Husnul ya. Itu Pak Yu ya. Yang kedua Yang kedua itu kalau untuk pembagian kloter berdasarkan apa sih Pak? ya kloter ya. Ya lagi-lagi memang ini kan berlaku seluruh Indonesia nih. Hmm. Seluruh Indonesia. Tentu kemudian apa yang menentukan pusat. Jadi kemudian nanti kan kloter itu termasuk sebaran jamaah itu kan per provinsi. Nggih. Nah, per provinsi. Nah, baru nanti kemudian tadi itu melebar kepada kloter. Kalau Jogja dengan Jawa Tengah, Pak Yu ya, kadang-kadang dapat kloter.
awal, kadang-kadang dapat kloter tengah gitu ya. Gelombang biasanya Pak, Iya. biasanya itu kalau Mm-mm. di DIY, kecuali yang tahun 2024 kemarin, Mm-mm. itu kita itu kan biasanya sekitar 9 kloter Pak. Mm-mm. Iya. 9 kloter itu ada sekitar berapa ya? 5 itu berada di gelombang pertama Mm-mm. tapi terakhir. Iya. Mm-mm. Kemudian Betul. yang 4 itu Mm-mm. gelombang kedua tapi awal. Awal, ya betul. Nah itu Mm-mm. pembagian gelombang kok bisa seperti itu? Iya. Ya Mm-mm. karena ya koordinasi dengan Jawa Tengah Jawa Pak Tengah, ya Budi. betul. Jadi untuk Bu Hmm. Husnul dan sekaligus ini Bu Rini ya. Jadi Jogja ini kan bergabung dengan Jawa Tengah ya. Jadi meskipun ada wacana Jogja mau itu kan masih nanti ya. Ya, Itu masih nanti ya. Pokoknya sekarang dilakoni yang sudah ada termasuk tadi itu kan sudah di beberapa media kan ini tetap tahun besok kan masih di Kementerian Agama ya ya, usernya gitu ya ya. meskipun tadi itu ada badan penyelenggara ya sehingga tadi itu kloter ya tentu nanti kita melihat perkembangan ya karena kan tadi itu tahapannya nanti setelah presiden setelah pemerintah menetapkan ya menetapkan biayanya kemudian nanti kan ada tadi itu apa penentuan waktu terakhir kapan nah baru kemudian nanti kan itu masuk di apa Di jumlah jamaah yang mau berangkat berapa hmm, kemudian nanti kan terus dikelompokkan di kloter pramanifest ya kloter praminus pengeloteran kloter Pak. kloter termasuk nanti masuk di gelombang tadi itu Gelombang. ya betul sehingga memang karena dua provinsi ya tentu apa ya rembukannya wong loro lah gitu. Itu Lebih. aja. Tetapi memang apa ya sesuai dengan rembukan. Kadang-kadang tadi Pak Yu ya kadang-kadang awal tahun berikutnya akhir kembali lagi ke awal dan Yang seterusnya. 2004 kemarin kita 10 kloter Pak itu di 2024 ya. gelombang dua semua. Iya. Jadi Gitu. kembali seperti yang diintik kayak Pak Misbah, Mm-mm. gelombang satu dan gelombang dua podo nikmati. Iya, Jadi oke. kita nggak usah terlalu berpikir gelombang satu, gelombang dua itu cuma penjelasan Iya, untuk ngopo atau kok kudu nganggo gelombang. iya, iya. Nah, itu Betul. memang untuk menghindari penumpukan dan lain Iya, iya sebagainya. betul. Tapi isinya itu tetap kalau kita jalani dengan kelas semuanya sama saja, Pak. Iya, oke. Ya, Oke. seperti saya sampaikan tadi, sebelum 2024 kemarin, kita itu biasanya 9 kloter itu 5 di gelombang satu akhir, Mm-mm, mm-mm, yang mm-mm. 4 itu di gelombang kedua, tapi awal. Iya, Tapi yang 2024 kemarin semuanya gelombang dua iya, iya dan betul. tidak ada masalah. Iya. Gelombang dua itu malah fresh, Pak. Iya betul, oke. Masih fresh ketika Mm-mm, bergerak ke Mekah, langsung mm-mm. puncak haji, fisik Oke. kita masih fresh. Iya, betul. Oke, ini termasuk pertanyaan Bu Erni ya. Untuk calon haji kota, kira-kira jatuh di gelombang satu atau dua? Nggih, jatuh pindah malih Mbak atau Bu Erni ya, termasuk tadi ada Bu Rini, Bu Husnul dan yang lain. Jadi saat ini memang kita belum bisa matur ya terkait dengan apakah masuk gelombang satu termasuk pengkloteran karena Hmm. masih ada tahapan. Tetapi secara umum tadi itu tidak banyak perbedaan. Bahkan tadi di jadwal kan sudah kita sebutkan. Gelombang pertama itu kan tanggal 1, tanggal 2 Mei ya. Kemudian gelombang 2 kan tanggal 17. Jadi ya selisihnya kan hanya sekitar 15 hari gitu ya. Jadi tidak terlalu signifikan ya. Itu nggih Pak Yu ya untuk Bapak Ibu yang sudah menyampaikan apa pertanyaan di layar yang kita Baik. lihat. Nggih? Ini pertanyaan berikutnya kaitannya dengan kesehatan, Pak ini. Ya. Untuk tes kesehatan dalam rangka memenuhi syarat istilah, kira-kira kan dilakukan kapannya? Nah, ini yang memang termasuk hal baru, nggih. Mohon Oke. maaf. Sekarang kan sudah diberlakukan, itu kan diukur istitoah dalam konteks kesehatan dulu. Kalau nggak salah tahun kemarin juga seperti itu. Oke. Jadi pelunasan itu salah satu syaratnya, nanti mohon diluruskan Pak Ayu kalau saya salah, salah satu syaratnya ketika kemudian syarat istitoah kesehatan itu masuk. Gitu Pak Ayu ya. Iya. Ya, sehingga Nyun Sewu Bu Erni nih ya, masih Bu Erni, untuk tes kesehatan memenuhi syarat istiqoah itu kira-kira akan dilakukan kapan? Nah ini lagi-lagi kita belum matur ya, belum bisa matur ya, karena tadi itu masih ada tahapan apa pengumuman dari pemerintah tentang pelunasan gitu kan, pelunasan nanti kemudian kapan? Nah itu kan terkait dengan tadi itu. Iya.
Memang Insya. ada sebagian kabupaten yang dari Dinas Kesehatan dan Puskesmas sudah Mm-mm. mulai minta Iya betul, data, Pak. iya betul betul. Minta data untuk Mm-mm. segera dilaksanakan pemeriksaan kesehatan dalam rangka Mm-mm. menentukan isi itu dan tidak. Iya betul. Cuma ini baru permintaan data dari Dinas Mm-mm, Kesehatan mm-mm. dan Iya Dinas Kesehatan belum memberikan jadwal. iya Jadi di kabupaten-kabupaten juga belum dilaksanakan, Pak. iya Kita iya masih menunggu itu, Pak. iya betul, nggih nggih. Jadi ya, kesehatan bagian istiqoah yang sangat penting ya. Kemudian menjadi ya syarat utama. Bahkan tadi itu ketika mau melunasi kan kalau tidak salah kan memang salah satu syaratnya Iya, itu istiqomah kan kesehatan. istiqoah di Ya. aspek kesehatan itu. Nggih. Ngaten Bu masih Bu Erni itu ya. Monggo Pak Yu kalau mungkin masih ada yang lain. Oke, sementara yang masuk dari chat belum ada, Pak. Ini Nggih. kita sharing-sharing aja nih Iya, ya. iya betul. Ini, Pak, terkait dengan alur keberangkatan haji, itu kan panjang dan lama, tuh, Pak. Mm, mm, mm. Dari mulai embarkasi, kemudian bandara Madinah Mm, atau mm. bandara Jeddah, itu kan lama dan panjang jauh. Iya. Mm, Sementara jamaah itu kan punya barang bawaan di tas besar, tas mm, tenteng, mm. tas paspor, dan lain sebagainya. Untuk nyamannya itu cara mengkondisikan gimana, Pak? Biar tidak tingkrentil gitu, Pak. Mana yang harus diprioritaskan itu kok digawa kabeh. Monggo Pak jenengan yang Iya, sangat iya. hafal Jadi dengan itu, Pak. di satu sisi ya Nyen sewu ya Bapak Ibu calon jamaah haji ya ramai itulah arep lunga adoh Apa pun digawa. apa mandi keporo sambel wae gowo gitu. Jadi satu sisi memang memang orang ramai itu gitu nek bahasa orang Jogja ya. Kalau kemudian calon jamaah haji itu mempersiapkan sedemikian rupa. Di sisi yang lain tentu kemudian sisi positifnya Pak Yu kan memang ya niatnya ibadah kemudian memang harus didukung oleh sarana yang Hmm. memadai gitu loh. Jangan sampai di sana nanti tekan kono wah kelingan orang gowo apa kuwi klangenane gitu ya. Tetapi ya lagi-lagi ini kan banyak orang gitu ya. Ini banyak orang, kemudian kita beribadah di negara lain sehingga kemudian pemerintah sudah membuat apa yang harus dibawa Bahwa gitu ya. Jadi nyun sewu Bapak Ibu calon jamaah khususnya itu jangan membayangkan nek ning kono ku ora kaya ning Indonesia. Nek nggon panganan ki malas Masya Allah. Barangkali mungkin tidak ada di sana sih justru tidak ada di sini mungkin justru malah ada di sana gitu lah. Jadi atas apa ya atas ketetapan pemerintah terhadap barang-barang tadi itu ini, Pak Yu ya. Ya tentu itu sudah terukur lah. hmm. Ya termasuk misalnya berapa baju yang mau dibawa. Ya toh di sana itu wah, nyuci habis gratis mungkin hanya hitungan tidak sampai hari itu ya. Hitungan jam habis garing gitu. Garing. Orang orang goyang gone dewe gitu ya. Sehingga nyun sewu sepanjang calon jamaah haji itu kemudian memenuhi apa yang sudah menjadi kebijakan pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama. Ini kan termasuk Kementerian Agama kan selalu wanti-wanti itu Pak Yu Iya. ya. Nah, maka insya Allah apa semuanya itu tercukupi. Bahkan nek kemudian dadak koyo dadak kudu gawa iki gawa itu malah 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 repot dulu ya, malah Pak. repot. Karena di sana juga di Saudi itu juga tempatnya manusia. Iya betul. Jadi apa yang Betul. dibutuhkan manusia orang sana mestinya di sini ya sama. Iya, Ini termasuk hal-hal yang kecil makanan makan. jenenge bakso Solo, so Malang, aku ya ono itu Pak Yu. Jadi yang sewu meskipun ya manusiawi gitu ya manusiawi, tetapi pangapunten untuk calon jamaah haji ya insya Allah lah pengalaman ya nanti bisa bisa nanjih ke yang sudah tindak gitu ya. Betul? Oh iya, makasih Pak. Niki masih ada lagi Pak. Oh iya. Kira-kira untuk pelunasan kapan, J? Nah, untuk yang ini juga belum ada Iya, informasi iya yang betul. jelas. Itu kan kewenangan Jadi pemerintah pusat. yang mau dibicarakan oleh pemerintah itu baru tahap
eh, penentuan besarnya BPIH, Pak. Mhm. Jadi besaran BPIH, biaya yang harus dibayarkan jamaah untuk berangkat ke sana itu dirembuk dulu DPR dan Mhm. pemerintah. Ya. Ya, pemerintah sekarang itu kan unsurnya jadi Kemenak dan Mhm. Badan Penyelenggara Haji. Mhm. Nanti rembukan dengan DPR membahas masalah biaya perjalanan haji. Ya. Kalau itu sudah diputuskan besarnya Ya. berapa, terus diikuti dengan peraturan yang lain, Ya, baru betul. di-share ke Ya, masyarakat. betul. Tapi jadwalnya belum ada ya, Pak. Iya, betul nggih. Jadi karena tadi itu ada proses yang memang masih harus dilakukan. Nah, ini Pak Yu, ini menarik ya. Ya, itu yang Masih Burini, Pak, ya. Burine ya. Ya, Apakah satu KBIH, kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh, bisa dalam satu kloter? bagus itu, Pak. Kemudian yang kedua, berapa besarnya untuk perumahan? Nanti itu kemana? Ya. Kalau yang pertanyaan pertama, apakah satu KBIH itu bisa dalam satu kloter? Jadi nyen sewu. Kewenangan menata tadi itu gelombang dan kloter itu ada di pemerintah, Kementerian Agama. Sementara KBIH itu kan apa ya, ya Mitra, Pak. mitra dan mereka kan di aspek ya bagus di aspek penguatan keilmuannya ya. Sehingga Nyun Sewu, Bu Rini, jawabannya itu pasti tidak ya. Meskipun mungkin pernah ada ya. Seperti di jamaah saya kemarin, satu kloter itu ada empat ya. Aisyah, Multasyam, kemudian apa ada Mandiri, ada apa itu Hajar Aswad ya. Itu kalau di Jogja itu kelihatannya belum belum pernah kita kita temui. Tapi Nyon Sewu Bu ini yang pasti bahwa penetapan kloter itu tidak berdasarkan KPIH. Itu Pak Yu ya. Hmm. Yang pasti itu Nyon Sewu Bu Anu ya. Jadi KPIH Nyon Sewu tidak ada kaitannya dengan pengkloteran. Masuk tadi itu apa penggelombangan. Meskipun ya ini untung-untungan ya. Ya meskipun sama saja. Justru yang kami dapati kemarin di kloter kami yang ngebat KPIH itu alhamdulillah Pak Yu. Kemudian saling bisa bisa mengisi gitu loh. Mengisi Ya ini. amaliyahnya kan sama ya. Kalau toh kemudian sedikit ada hal yang beda kan kan kemudian saling melengkapi. Jadi sekali lagi apakah satu KPIH itu bisa dalam satu kloter? Kalau satu kloter utuh itu tidak mungkin. Tidak. Tetapi kalau KPIH itu ada dalam kloter itu iya. Iya. Meskipun kemudian juga ada di kloter yang lain. Tapi yang pasti kalau dalam satu kloter satu KPIH itu tidak mungkin. Tapi kalau dalam satu KPIH, dalam satu kloter itu iya. Seperti kami kemarin ya Aisyah kota itu ya semuanya ada di situ gitu loh. Kalau yang Multasyam kan memang ada yang Multasyam ada wah di mana itu Sleman atau mana itu ya. Itu kemudian kloter yang berbeda. Itu Bu Rini nggih. Jadi kalau ditanya apakah satu KPIH bisa dalam satu kloter itu iya. Tetapi juga sangat mungkin di kloter yang lain. Meskipun ya ada memang akhirnya di sana nanti ketemu, terutama ketika itu Pak Yo, ketika puncak haji itu ya. Hmm. Puncak haji kan sama, meskipun mungkin di apa di blok yang lain ya, tapi nanti kemudian bisa bersama. Masuk kemarin pengalaman kami itu ketika di Mina itu kan Aisyah waktu itu bisa bareng-bareng, meskipun tadi itu meskipun beda beda kloter gitu loh. Jadi memang ada waktu-waktu yang apa yang mungkin bisa bersama. Itu Pak Yu ya Nggih, nggih, apa Pak. Nggih, pertanyaan Bu nuwun, Pak. Rini nggih. Ini masih ada 1 menit, saya maksimalkan ya, Pak, ya. Ya. Terkait dengan alur ini, Mm-mm. kita itu sering mendengar istilah, mungkin dua, nanti dijawab singkat ya, Pak, karena Mm. waktu kita habis. Ya. Ya. Istilah murur dan safari wukuf, Pak. Ya. Monggo niku diperjelas, terus nanti bisa kita akhiri, Pak. Ya, baik. Kebetulan saya termasuk yang ikut merasakan. Nah, ini Jadi murur. murur Murur. niku nopo, ngoten lho, Pak. Jadi murur itu memang ketentuan yang diberlakukan bagi orang-orang yang punya keterbatasan. Jadi murur itu keberangkatan
ke dari Arafah, kemudian kan Musdalifah, Musdalifah, kemudian Mina, Mina. ya, Nah, ya. kalau yang murur ketika dari Arafah naik bis itu tidak turun di Musdalifah, Tetap di dalam di dalam bis, kendaraan ya atau di dalam kendaraan, cuman kemudian tetap mendapatkan waktu-waktu yang sudah ditentukan, ya. gitulah. Nah, kebetulan saya itu termasuk ikut mengawal yang murur. Nah, gitu kan. Alhamdulillah penak. Ini baru tahun kemarin ya, Pak? Alhamdulillah. Dalam. Ya, alhamdulillah. Cuman memang besok ini mungkin masukan. Kemarin sudah kita sampaikan ya. Karena memang kemarin ada yang murur itu yang tidak mendapatkan waktu itu, Pak. Karena di Musdalifah itu Malah kan kesusu, Pak. nyun sewu bablas atau bablas toko Mina itu sih jam jam 11 bengi boy. Wah, ya, belum Jadi tengah malam. belum tengah malam. Nah ini catatannya. Ya, ya. Nah itu mungkin di luar nganu ya. Itu mungkin sopirnya itu ya. Jadi murur itu. Ya. Murur itu adalah keberangkatan dari Arafah ke Mina yang kemudian di Musdalifah itu tidak Turun. turun, tidak melakukan prosesi sebagaimana di situ. Nah, beda dengan safari wukuf. Kalau safari wukuf itu kan memang hanya berlaku bagi orang-orang yang memang tidak memungkinkan untuk diwukufkan ketika di Arafah itu. Jadi hanya ya, ambulan itu ya. Di jamaah kami kemarin ada dua kebetulan yang safari wukuf. Dan itu mohon maaf, terutama bagi bagi apa? Bagi muhrim ya, bagi yang mendampingi. Ketika itu apa safari wukuf itu pure semuanya ditangani oleh panitia. Jadi kadang-kadang kan wangku sing dampingi sopo, kayak kok aku ramelu wukuf yang sebenarnya Hmm. enggak. Itu semuanya sudah ditangani Jadi oleh misalnya tim. keluarga nggak mendampingi ya, Pak? Boten. Iya, Enggak, iya. enggak. Yang mendampingi itu ketika yang murur tadi itu. Oh, Meskipun asik. tidak semua, nggih. Kalau itu kan memang kemarin sudah kita atur, salah satunya ya kami petugas itu memang wajib kita bagi itu. Karena kemarin ada dua dokter, ada dua paramedis, kemudian kita bagi. Jadi ada yang apa, yang di bis, yang mengawal murut, termasuk saya kemarin, kemudian yang lain itu. Jadi itu Pak berbedanya, sangat Ya. berbeda. Ini hal yang baru ya. Karena ini kan mungkin kan apa berangkat dari peristiwa yang tahun sebelumnya itu, yang kemudian mau bergerak ke Mina nggak bisa itu ya. Kemudian diberlakukan murut dan infonya tahun ini juga Akan juga akan diberlakukan. diberlakukan karena sekali lagi memang itu banyak kelebihan. Ya, alhamdulillah, Pak, kalau banyak. Oh pasti, cuman tadi itu sopirik diwanti gitu loh ya. Artinya semakin ke sini, Mm-mm. bahkan sampai nanti, pelayanan haji itu akan semakin Oh meningkat. iya, pasti kalau itu pemerintah karena kan ini mengawal orang beribadah, orang mengawal orang piknik gitu ya. Maka aspek ibadah itu menjadi penting. Ya. Ngoten Oke, Pak Yu ya. terima kasih, Pak. Nggih. Bapak Ibu jamaah haji yang dirahmati Allah, waktu kita terasa sangat pendek sekali, sangat Betul ya. singkat sekali karena pembicaraan masa alur perjalanan haji yang gelombang satu, gelombang kedua itu Hmm. ternyata di dalam itu banyak berbagai macam pertanyaan sebenarnya. Saya Mm-mm. yakin Bapak Ibu punya berbagai macam pertanyaan, Iya. tapi nggak, karena waktunya sangat terbatas, jadi kita tidak bisa memperpanjang dan berlama-lama lagi. Nah, Mudah-mudahan yang singkat ini bisa menjadi apa nggih pancingan. amin. Iya betul betul. Jadi nanti ketika Bapak Ibu nanti ada apa nggih pembinaan manasik, mungkin nanti di Mm-mm. KUA Iya juga iya. akan ada. Nanti bisa diperdalam, ditanyakan di bimbingan-bimbingan manasik yang akan diselenggarakan di KUA atau di kabupaten kota. Oke. Demikian Bapak Ibu bahasan pada siang menjelang sore kali ini, bahasan tentang alur perjalanan jemaah haji. Sekali lagi mudah-mudahan bisa menjadi wawasan dan Amin. bekal Amin. Bapak Ibu sekalian, sehingga Bapak Ibu sekalian nanti ketika menjalankan ibadah semuanya bisa dilaksanakan dengan sempurna. Amin. Dan Amin. ketika Bapak Ibu kundur, tentunya predikat haji mabrur akan menjadi apa? eh, menjadi predikat dari Allah yang disematkan ke Bapak Ibu sekalian. Amin. Amin. Kepada Bapak Misbah, kami Nggih. ucapkan banyak terima kasih atas Sama-sama. ilmunya. Nggih. Sami-sami Pak Yu. Eh, Monggo, mari kita akhiri sesi yang ke-11, pertemuan Hmm. yang ke-11 ini.
dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dari kami, lebih dan kurangnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur suwun, matur suwun, matur suwun. الشر وحل الكلام زي العود يحترام أما